Oke, jadi di listening part pertama nanti kita akan belajar atau kita akan kenalan ya, teman-teman, dengan soal-soal yang ada di listening yang bagian pertama. Karena nanti di listening teman-teman akan dihadapkan dengan 3 bagian, yaitu 3 jenis soal. Oke, kita kenalan dulu dengan yang bagian pertama. Dan karena listening ini adalah skill, teman-teman, maka ini nanti kita latih ya. Jadi kita latihan. Nanti kalau teman-teman dapat vocab baru atau expression baru, nanti teman-teman tulis, oke? Jadi di listening nanti, kenapa kok namanya listening comprehension? Jadi bukan cuma listening, teman-teman. Kita nggak diminta untuk misalkan yang kita dengar tadi A, berarti kita harus milih jawaban yang kita dengar tadi, yaitu kata A. Ya, di sini lebih ke comprehension, yaitu memahami. Jadi biasanya jawabannya itu malah justru nggak kita nggak dengar sama sekali kata A atau kata B di jawaban. Maksudnya biasanya yang kita dengar itu ditulis lagi, tapi malah justru itu malah ceritanya nanti beda, teman-teman. Bukan seperti yang ada cerita di percakapan, seperti itu. Oke, jadi makanya namanya listening comprehension karena kita memang diminta untuk memahami, bukan cuma mendengarkan aja kata per kata, bukan. Oke. Nah, nanti kuncinya teman-teman di sini adalah vocab. Oke, nanti kalau teman-teman dapat vocab baru ditulis ya, sama expression baru ditulis. Oke. Nah, di listening nanti teman-teman akan dihadapkan dengan 3 bagian atau 3 parts ya, yaitu yang pertama namanya short conversations atau percakapan pendek. Nanti ada 2 orang, teman-teman, si A dan si B. Biasanya cewek cowok ya. Nanti si A bilang apa, kemudian si B menjawab, kemudian diikuti pertanyaan. Pertanyaannya tidak tertulis di lembar soalnya, teman-teman, tapi pertanyaannya juga dibacakan, teman-teman. Oke, berdasarkan percakapan mereka tadi. Kemudian part B yang besok kita akan pelajari namanya long conversation atau percakapan panjang. Tetap ada 2 orang, teman-teman, si A dan si B, cewek cowok. Nanti mereka ngobrol tapi agak panjang ya. Jadi si A ngomong, si B jawab, si A jawab lagi, si B jawab lagi sampai selesai percakapannya. Seperti itu. Dan yang di part C namanya long talks, kita mendengarkan satu orang yang berbicara agak lama. Kemudian nanti diikuti beberapa pertanyaan, seperti itu. Nah, hari ini kita belajar dulu mengenai listening yang bagian pertama ya, teman-teman, yaitu short conversations atau percakapan pendek. Jadi nanti ada si A dan si B, si A ngomong apa dijawab sama si B ya, teman-teman. Kemudian diikuti pertanyaan yang pertanyaannya tidak tertulis tapi dibacakan. Jadi teman-teman harus konsentrasi. Dan untuk part A ini paling banyak di listening, yaitu 30 nomor. Jadi nomor 1 sampai 30 itu adalah part A, teman-teman. Lebih dari 50%-nya ya. Kemudian tips dari saya untuk mengerjakan soal listening ini, teman-teman konsentrasi, kemudian fokus pada pembicara kedua, walaupun teman-teman juga nggak boleh ketinggalan sama pembicara pertama. Kenapa? Karena pembicara kedua atau si B itu biasanya jawabnya pakai idiom, teman-teman. Kalau teman-teman baru dengar idiom, idiom ini adalah ungkapan yang tidak bisa kita artikan kata per kata. Misal kalau ada orang bilang, perutku mau meledak. Belum tentu itu beneran perutnya mau meledak, teman-teman. Mungkin sama temennya dia diajak makan. Terus itu caranya dia nolak. Perutku mau meledak, berarti artinya dia sudah kenyang. Nah, itu yang dimaksud dengan apa namanya? Perumpamaan tadi seperti atau idiom tadi yang seperti itu ya, teman-teman. Jadi untuk mengetahui arti idiomnya, kita harus menyambungkan dengan yang dikatakan sama si A. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, hati-hati dengan distractors di pilihan ganda. Nah, distractors atau pengecoh ini adalah kata yang biasanya kita dengar di percakapan. Nanti satu kata atau dua kata itu ditulis kembali di ABCD di pilihan ganda, teman-teman. Tapi nanti ceritanya sudah berbeda, sudah dirubah. Jadi malah salah. Biasanya jawabannya menggunakan sinonim, teman-teman, atau kata-kata yang maknanya sama walaupun kata-katanya berbeda. Seperti itu. Dan teman-teman nanti memiliki waktu 12 detik untuk mengerjakan satu pertanyaan. Ya, kalau teman-teman 12 detik belum menemukan jawaban, pertanyaan akan otomatis pindah ke pertanyaan berikutnya. Seperti itu. Di TOEFL yang asli ya, teman-teman, ketika teman-teman nanti mengambil yang ITS seperti itu. Kemudian saya sarankan ketika teman-teman tes ataupun latihan, teman-teman pakai headset ya, karena biar tidak terlalu terganggu dengan lingkungan, suara-suara di sekitar, seperti itu. Oke, jadi saya sarankan teman-teman pakai headset, biar lebih jelas juga suaranya, ya teman-teman. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke latihan, mungkin ada pertanyaan dulu, silakan teman-teman.
Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita akan ke latihan. Kita coba dulu teman-teman, ronde pertama ya. Ronde pertama ini sekitar ada 10 soal. Mari kita cek dulu. Dicoba dulu ya teman-teman. Saya mau cek sound, kira-kira keluar nggak teman-teman suaranya? TOEFL Exercise 1, page 30. In this exercise, Keluar ya? Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Silahkan teman-teman. TOEFL Exercise 1, page 30. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should focus carefully on the last line. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Oke, yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat ya teman-teman. Sedapatnya teman-teman dulu, salah nggak apa-apa, nanti kita bahas bersama ya. Silakan. Oke, ada jawaban alfa, ada jawaban bravo. Oke, antara alfa dan bravo. Mari kita cek bersama, teman-teman. Ada delta juga, kita cek bersama. Kita dengarkan kembali dengan skripnya supaya lebih jelas ya untuk diartikan, teman-teman. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Oke, itu tadi, teman-teman. Jadi si cewek tanya ya, how soon will you be leaving? Kalau diartikan berapa lama lagi kamu akan berangkat? Kemudian si cowok menjawab, I'm on my way now. Aku lagi OTW sekarang. Nah, berarti mungkin mereka lagi di telepon, ya. Terus si cewek ini nungguin si cowok. Kapan berangkatnya? Kok lama banget? Mungkin dia bilang gitu. Terus si cowok menjawab, ini aku lagi OTW. Nah, pertanyaannya tadi, what does the man mean? Apa yang dimaksud sama si cowok? Oke, kita cek teman-teman. Yang alpha, he is leaving now. Dia berangkat sekarang. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Kalau yang bravo, he has to go out of his way. Dia harus pergi mencari jalan lain. Bukan ya, tidak ada keterangan jalan lain. Kalau yang Charlie, he will not be leaving soon. Si cowok tidak akan segera berangkat. Bukan, teman-teman. Kalau yang Delta, he will do it his own way. Si cowok akan melakukannya sendiri, dengan caranya sendiri. Bukan ya? Jawabannya adalah yang alpha, karena pertanyaannya kapan. Jawabannya adalah now-nya di situ. Seperti itu. Nah, mungkin dari contoh pertama ada pertanyaan, teman-teman? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjut. Atau nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung interrupt ya. Kita lanjut ke nomor 2, dicoba lagi. Silahkan teman-teman, jangan takut benar. Dicoba dulu. Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Number 2. Oke, yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat, teman-teman. Kemudian kita bahas bersama. Oke, ada jawaban Bravo, Charlie, dan Delta. Mari kita cek bersama ya. Kita dengarkan kembali dengan skripnya, teman-teman. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Oke, itu tadi ya. Jadi si cowok dia tanya, was Steve able to get into the house? Apakah Steve tadi bisa masuk ke dalam rumah? Kemudian si cewek menjawab, I left the door unlocked for him. Saya tinggalkan pintunya tidak terkunci buat dia, supaya dia bisa masuk. Maksudnya biar Steve bisa masuk. Nah, pertanyaannya, what does the woman assume Steve did? Apa yang dikira atau yang dipikirkan si wanita yang dilakukan sama Steve? Nah, karena si wanita merasa pintunya tidak dikunci, berarti dia merasa Steve bisa masuk ke dalam rumah. Ya, kita cek ABCD, teman-teman. Yang alpha, Steve mengunci pintunya. Bukan, tidak ada keterangan apakah Steve nanti mengunci pintunya, nggak ada ya. Kalau yang bravo, Steve berusaha tapi tidak berhasil untuk masuk ke dalam rumah. Bukan, teman-teman, karena pintunya tidak dikunci sama si cewek. Ya.
Kemudian si yang Charlie, he was able to open the door. Steve mampu membuka pintunya. Nah, ketemu ya. Jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Kalau yang Delta, Steve meninggalkan rumah tanpa mengunci pintu. Yang meninggalkan rumah tanpa mengunci pintu bukan Steve, teman-teman, tapi si wanita. Si yang B itu tadi. Kenapa? Karena biar Steve bisa masuk ke dalam rumah. Seperti itu. Mungkin mereka suami istri terus punya anak namanya Steve. Nah, mereka pergi, pintunya dibiarkan tidak terkunci supaya Steve bisa keluar masuk. Seperti itu. Ya. Berarti jawabannya Charlie, teman-teman. Kita lanjut ke nomor 3. Number Dicoba 2. nomor 3 ya. Silahkan teman-teman dicoba dulu. Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Oke, silahkan jawabannya dikirim di chat ya, teman-teman. Sedapatnya teman-teman dulu, salah nggak apa-apa. Oke, ada jawaban Bravo, Charlie, sama Delta. Kita cek bersama ya, teman-teman. Kita dengarkan kembali audionya dengan skripnya supaya lebih mudah untuk mengkoreksi. Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Oke, itu tadi ya, teman-teman. Jadi si cowok sepertinya ini dia pelayan ya. Dia menawarkan menu spesialnya. Dia bilang, the dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. Makan malam spesial hari ini adalah kalkun panggang dengan kentang rebus dan saus gravy dan pie apple sebagai makanan penutup. Kemudian si cewek menjawab, that doesn't sound good to me. Tidak terdengar bagus buatku. Maksudnya, that doesn't sound good to me itu artinya aku tidak menyukainya. Maksudnya tidak menyukai yang ditawarkan sama si cowok tadi, teman-teman. Oke, kita cek ABCD. Yang alfa, si cewek tidak suka mendengarkan kalkun. Nah, bukan ya, si cewek tadi bukan mendengarkan kalkun, tapi mendengarkan pelayan. Alfa bukan, teman-teman. Yang Bravo, si cewek merasa makan malamnya itu terdengar spesial. Bukan, karena dia nggak suka, teman-teman. That doesn't sound good to me. Tidak terdengar bagus buatku. Oke, berarti Bravo bukan. Yang Charlie, si cewek khususnya menyukai kalkun panggangnya. Bukan, teman-teman. Karena dia nggak suka semuanya yang ditawarkan sama si cowok. Kalau yang Delta, she'd prefer a different dinner. Si cewek lebih memilih atau lebih suka menu makan malam yang lain atau makanan malam yang lain. Seperti itu, karena dia nggak suka sama yang ditawarkan tadi, jadi dia mau yang lain. Seperti itu, teman-teman. Oke, nomor 3 jawabannya Delta. Misal kalau teman-teman dapat expression seperti ini, that doesn't sound good to me, artinya I don't like it, itu tulis saja, teman-teman. Karena kemungkinan nanti expression seperti ini ya, yang keluar di part A listening, seperti itu. Kemudian yang nomor 4, kita coba dulu ya, teman-teman. Silakan jangan takut salah, kita belajar, dicoba dulu. Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Oke, yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban Bravo, Bravo, dan semuanya menjawab Bravo. Mari kita cek bersama, teman-teman. Kita dengarkan audionya dengan skripnya ya. Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Oke, itu tadi, teman-teman. Jadi si cewek dia minta tolong ke yang cowok ya. Dia bilang, could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Bisakah kamu membantuku mengerjakan PR fisikaku nanti malam? Saya benar-benar kesulitan dengan itu. Kemudian si cowok menjawab, sorry, I'm busy tonight. Maaf, aku sibuk nanti malam. Kemudian pertanyaannya, what does the man imply? Apa yang dimaksud sama si cowok?
Nah, si cowok dia menolak membantu karena dia nggak bisa, dia sibuk teman-teman malam ini. Kita hubungkan dengan pilihan ABCD ya. Yang alfa, si cowok akan disibukkan dengan PR-nya si cewek malam ini. Bukan ya, dia menolak untuk membantu karena dia sibuk teman-teman. Alfa bukan. Kalau yang Bravo, si cowok tidak bisa membantu si cewek nanti malam. Ketemu, teman-teman. Jawabannya adalah Bravo. That's right. Kalau yang Charlie, si cowok menyesal dia tidak pernah bisa membantu si cewek. Bukan ya? Karena cuma permintaannya sekali ini, tidak ada keterangan dia bisa, dia tidak bisa terus apa cuma yang ini nggak ada. Berarti Charlie nggak bisa. Kalau yang Delta, si cowok akan membantu si cewek dengan fisikanya. Bukan karena dia sibuk nanti malam. Ya, teman-teman, berarti jawabannya Bravo. Oke, lanjut ke number 5. Dicoba dulu, teman-teman. Silahkan. Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Oke, yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat, teman-teman. Oke, ada jawaban Alpha, ada jawaban Charlie, ada jawaban Bravo. Oh, no. Alpha, Charlie, atau Delta. Bravo. Oh, ada juga Bravo ya, teman-teman. Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Mari kita dengarkan kembali audionya dengan skripnya supaya mudah untuk dibahas ya. Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Alright, itu tadi teman-teman. Jadi si cowok dia nanyain pendapatnya si cewek. Dia bilang, "What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales?" Bagaimana menurutmu mengenai kuliahnya Profesor Martin tentang kebiasaan migrasi dari paus? Kemudian si cewek menjawab, "I couldn't keep my eyes open." Aku ngantuk sekali. Aku tidak bisa menjaga mataku terjaga seperti itu. Jadi maksudnya dia ketidur atau ngantuk ya, teman-teman. Kita cek ABCD. Yang alfa matanya si cewek sakit. Bukan ya, bukan karena sakit. Kalau yang Bravo, si cewek merasa kuliahnya itu sangat menakjubkan. Bukan, kalau menakjubkan dia nggak mungkin ngantuk ya, teman-teman. Kalau yang Charlie, kelasnya sangat membosankan. Nah, ketemu jawabannya adalah Charlie. Jadi si cewek ini bosan, makanya mengantuk, teman-teman. Oke, kalau yang Delta, si cewek tidak ingin melihat Profesor Martin. Bukan ya, teman-teman. Alasannya bukan di Profesor Martinnya, tapi di caranya dia ngajar. Seperti itu. Oke, berarti jawabannya adalah Charlie. Kita lanjut lagi. Number 6, dicoba dulu, teman-teman. Silahkan. Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Oke, yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat ya, teman-teman, sedapatnya dulu. Oke, ada jawaban Alpha, ada jawaban Bravo, ada jawaban Delta. Kita cek, teman-teman. Kita dengarkan kembali dengan audionya. Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Oke, itu tadi. Jadi si cewek tanya ya, have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? Sudahkah tagihan-tagihan bulan ini dibayarkan, atau itu apakah itu sesuatu yang baru lagi yang kita perlu urusi sekarang? Kemudian si cowok menjawab, I paid the phone and electricity, but not the credit cards. Saya sudah membayar telepon dan listrik, namun belum kartu kreditnya. Oke, kita cek ABCD. Yang alfa, tidak semua tagihan sudah dibayarkan. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Karena memang ada satu yang belum dibayar, yaitu yang credit card. Kalau yang Bravo, mereka tidak memiliki cukup rekening untuk membayar tagihannya.
Bukan tidak ada keterangan apakah mereka punya uang atau tidak, teman-teman. Oke, berarti Bravo bukan. Yang Charlie, apa yang dikatakan sama si cewek di telepon itu tidak bisa dipercaya. Si cewek bertanya ya, teman-teman, bukan ngasih tahu, berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, si cowok menggunakan sebuah kartu kredit untuk membayar beberapa tagihannya. Bukan, karena tidak ada keterangan bagaimana si cowok menjawab membayar tagihannya. Adanya dia bilang kalau kartu kreditnya belum dibayar tagihannya. Seperti itu. Berarti jawabannya adalah yang alpha. Oke. Lanjut lagi teman-teman, number 7 dicoba dulu. Silahkan teman-teman. Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do? Oke guys, silahkan jawabannya dikirim di chat. Oke, ada jawaban alpha, delta. Alright, antara alpha dan delta. Mari kita cek bersama teman-teman. Kita dengarkan kembali dengan skripnya ya. Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do? Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cowok dia tanya ya ke yang cewek, will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? Akankah kamu mampu kembali ke sini dari menyelesaikan urusan-urusanmu sebelum jam 4? Kemudian si cewek menjawab, I'll be back as quickly as I can. Aku akan balik secepat yang aku bisa. Nah, kita cek ABCD. Yang alpha, si cewek akan menelpon balik secepatnya. Bukan ya, teman-teman, ini bukan di telepon, disuruh balik fisiknya, bukan di teleponnya. Alpha bukan. Kalau yang Bravo, si cewek pasti akan kembali sebelum jam 4. Si cewek tidak bisa memastikan ya, teman-teman. Dia hanya bilang kalau dia akan balik secepat yang dia bisa. Tapi jamnya dia tidak bisa memastikan. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, si cewek akan mengembalikannya sebelum jam 4. Tidak ada pinjam-meminjam di atas. Berarti nggak ada kembalian mengembalikan ya. Charlie nggak bisa, teman-teman. Jawabannya adalah yang Delta, she'll try to return fast. Si cewek akan berusaha untuk balik secepatnya. Seperti itu. Oke, berarti jawabannya Delta. Oke, lanjut lagi ke nomor 8. Dicoba dulu, teman-teman. Silahkan. Number 8. Sorry. Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Oke, yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat. Sedapatnya dulu, teman-teman. Oke, ada jawaban Bravo, ada jawaban Delta, ada jawaban Charlie. Oke, Bravo, Delta, Bravo, Charlie, Delta ya. Mari kita cek, teman-teman. Kita dengarkan kembali dulu ya. Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Itu tadi, teman-teman. Jadi si cowok dia tanya ke yang cewek ya, dia bilang, have you seen Tim? Kamu lihat Tim nggak? I really need to talk with him about the phone bill. Aku benar-benar perlu ngomong sama dia mengenai tagihan teleponnya. Kemudian si cewek menjawab, well, he was here just a minute ago. Barusan aja tadi dia di sini. Oke, berarti sekarang udah nggak di sini, teman-teman. Kita cek ABCD. Yang alpha, si cewek tidak melihat Tim. Bukan, teman-teman. Tadi melihat, tapi sekarang tidak. Oke, kalau yang Bravo, Tim tadi di sana hanya sebentar saja. Nah, bukan berapa lamanya di sana ya, tadi yang diomongin si cewek, tapi kapannya dia di sana. Dia di sana beberapa saat yang lalu. Untuk berapa lama? Tidak tahu, tidak disebutkan. Berarti Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie, Tim tadi di sana beberapa saat yang lalu.
Nah, ketemu ya, teman-teman, jawabannya adalah yang Charlie. Tim tadi di situ barusan tadi, artinya seperti itu. Oke, jawabannya Charlie. Kalau yang Delta, tim akan kembali sebentar lagi. Bukan ya, tidak ada keterangan kapan tim akan kembali. Berarti jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Oke, mari kita lanjut lagi ke nomor 9, dicoba dulu ya. Number 9. There's a car parked in my spot even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? Oke, yang sudah nemu jawaban boleh dikirim ya, teman-teman. Oke, ada jawaban Charlie, ada jawaban Delta, ada jawaban Alpha. Oke, Alpha, Charlie, Delta. Kita cek, teman-teman. Kita dengarkan kembali ya. Number 9. There's a car parked in my spot even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? Oke, itu tadi, teman-teman. Jadi si cowok dia bilang, there's a car parked in my spot even though the sign says that the space is reserved. Ada sebuah mobil yang diparkir di tempatku padahal atau meskipun tandanya berkata bahwa tempat ini sudah dipesan. Kemudian si cewek bilang, I guess we'll have to park somewhere else. Saya rasa kita perlu mencari tempat parkir yang lain. Nah, pertanyaannya apa yang dimaksud sama si cewek? Nah, kita cek ABCD, teman-teman. Yang Alpha, si cewek tidak suka tempat yang dipilihin sama si cowok. Bukan ya, teman-teman. Karena bukan tidak suka, tapi karena memang ada mobil lain. Makanya dia ngajak pindah ke tempat lain. Nyari tempat parkir lain, seperti itu. Berarti Alpha bukan. Kalau yang Bravo, si cewek tidak ingin masuk ke dalam mobil. Bukan itu ya, teman-teman, alasannya. Yang Charlie, si cewek lega. Tempatnya sudah dipesan. Itu juga bukan, karena dia ngajak pindah ke tempat lain karena ada mobil nyerobot tadi ya. Kalau yang Delta, mereka tidak bisa memarkir mobilnya di sana atau di situ. Nah, ketemu jawabannya adalah Delta. Kenapa kok nggak bisa? Karena ada mobil lain yang ngambil tempat mereka. Seperti itu. Oke, jawabannya Delta. Ya, lanjut lagi ke nomor 10. Dicoba dulu, teman-teman. Silakan. Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean? Oke, silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Salah nggak apa-apa, sedapatnya dulu ya, teman-teman. Oke, ada jawaban Bravo, ada Charlie, ada Delta, ada Alpha juga. Baik, lengkap ya, teman-teman. A, B, C, D. Kita cek bersama. Kita dengarkan kembali. Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean? Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cewek bertanya, do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? Apakah kita punya cukup makanan untuk semua tamu yang akan menghadiri resepsi malam ini? Kemudian si cowok menjawab, the refrigerator is about to burst. Kulkasnya mau meledak. Maksudnya kulkasnya udah penuh ya, teman-teman. Dengan apa? Dengan makanan, karena yang ditanyakan sama si cewek tadi mengenai makanan. Oke, artinya kulkasnya udah nggak muat lagi, berarti mereka punya banyak makanan. Ya, kita cek ABCD. Yang Alpha, there's plenty to eat. Ada banyak sekali untuk dimakan atau ada banyak sekali makanan. Oke, ketemu langsung ya. Jawabannya adalah yang Alpha, teman-teman. Kalau yang Bravo, kulkasnya rusak. Nah, nggak nyambung. Misalnya, masa ada yang tanya, kita punya cukup makanan nggak untuk tamu nanti malam? Terus saya bilangnya kulkasnya rusak. Nggak nyambung ya. Tidak menjawab pertanyaan. Berarti Bravo bukan, teman-teman. Kalau yang Charlie, makanannya tidak berada di dalam kulkas. Bukan ya, nggak mungkin si cowok menjawabnya mengenai kulkas, padahal pertanyaannya tentang makanan. Kalau makanannya bukan di kulkas. Ya, berarti karena pertanyaannya mengenai makanan, terus
si cowok jawabnya kulkas, berarti makanan itu berada di dalam kulkas, teman-teman. Berarti Charlie bukan. Kalau yang delta, si cowok tidak yakin apakah ada cukup makanan. Bukan ya, tidak ada keterangan kalau dia tidak yakin. Dia malah yakin menjawab kalau kulkasnya mau meledak, artinya udah banyak sekali makanan di dalam kulkas. Seperti itu. Oke, itu tadi adalah ronde pertama, teman-teman. Sebelum ronde kedua, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Sure, mau tanya coba. Silakan, Brother. Jadi yang pertanyaan pertama itu berarti antara speaker 1, speaker 2 itu secara kecepatannya itu lebih cepat speaker 2 ya? Kok saya agak susah nangkep tadi yang speaker 2-nya. Yang kedua, Oke, terus yang kedua? Yang kedua itu kan kadang susah ya kita dengar does not itu doesn't not apa could not itu kan susah triksnya biar tahu itu gimana ya? Alright, good question. Nah, saya suka nih pertanyaannya. Yang pertama dulu, kesannya yang pembicara kedua itu lebih cepat. Nah, itu saya belum apa ya, saya belum pernah ngerasain itu, tapi mungkin beberapa teman-teman kalau misalkan merasakan seperti itu berarti benar. Tapi selama ini saya mendengarkan mungkin karena saya enjoy aja ya, teman-teman, saya nggak terlalu fokus kecepatannya, jadi nggak terlalu notice ke situ. Jadi saya nggak tahu untuk pertanyaan. Tapi kalau saya sih selama ini kalau untuk latihan-latihan listening itu biasanya yang lambat itu biasanya di speaking kedua. Oh iya, yang agak lambat di bagian kedua atau di yang B, brother? Iya, yang B. Yang B ya. Oh malah, ya, jadi memang malah beda, merasa agak lambat di situ. Ya, mungkin beda orang, beda ini ya, beda apa impresi teman-teman. Mungkin. Kalau saya mungkin karena tidak terlalu itu ya, tidak terlalu notice teman-teman. Jadi mungkin karena kalau saya listening saya fokus ke konteksnya. Tapi mungkin teman-teman menemukan, oh si B misalnya ada yang merasa lebih lambat, si B merasa lebih cepat. Tapi yang saya tahu adalah yang diucapkan si B, teman-teman, kebanyakan besar itu adalah fixed expression. Fixed expression itu ungkapan-ungkapan yang umum dipakai setiap hari. Ya, itu aja. Misalkan I'm fine untuk bilang saya baik-baik saja. Misalnya, atau tadi apa tadi dia bilangnya it doesn't sound good to me. Nah, itu caranya bilang saya tidak suka, tapi lebih sopan ya, teman-teman. It doesn't sound good to me. Jadi kalau ada yang punya ide, tanya ke kita, gimana kalau ini nawarin sesuatu, terus kita bilang it doesn't sound good to me. Itu tuh tidak terdengar spesial buatku. Atau saya tidak suka dengan yang ditawarkan, tapi halus, teman-teman. Bahasanya kayak enggak deh, kayak gitu loh. Kayak kita nolak, enggak deh, enggak suka saya kayak gitu. Nah, itu expression yang saya bilang tadi di awal, kalau bisa teman-teman tulis, karena itu nanti kemungkinan expression satu kalimat utuh itu nanti akan keluar lagi. Dan mungkin kalimatnya sama, teman-teman. Itu yang dimaksud dengan fixed expression. Atau expression yang biasanya dipakai memang keseharian. Oke. Kemudian yang kedua pertanyaan tadi adalah construction atau pemendekan, teman-teman, gabung. Jadi auxiliary sama not, contohnya does not jadi doesn't. Is not jadi isn't, misalnya. Ya, itu memang dalam speaking itu sangat sering sekali, bahkan penggabungan itu memang dipakainya di speaking. Kalau di writing tidak boleh digabung, harus dipisah, teman-teman. Oke, jadi caranya biar kita jeli dengan audio, misalkan dengan rekaman yang dia bilang doesn't gimana? Saran saya ketika teman-teman latihan ditirukan, itu yang saya lakukan juga, teman-teman. Nah, itu juga asik juga. Jadi kita kayak ngelatih lidah kita. Otak kita juga ngerekam. Oh, ternyata doesn't. Itu nanti jadi kayak kita nulis tapi di otak, teman-teman. Jadi kita nulis bunyi seperti itu. Jadi ngerekam bunyi di kepala kita. Jadi ketika teman-teman mendengarkan sesuatu, doesn't. Oh, unik nih. Tiruin aja doesn't. Oh, ternyata doesn't itu does not disingkat. Misalnya seperti itu. Berarti nanti ketika ketemu lagi dengan doesn't, udah pernah dengar, oh ini loh kemarin aku sudah pernah dengar karena sudah direkam. Seperti itu. Itu tips dari saya ya. Mungkin bisa dicoba nanti dari latihan. Gimana, brother? Apakah menjawab atau apakah membantu? Oke, sir. Thank you, sir. Oke, nanti dicoba ya. Saya sarankan. Tapi untuk kecepatan gini, teman-teman. Untuk kecepatannya listening TOEFL ini, memang menurut saya ya, dibandingkan ketika teman-teman dengerin film, ketika teman-teman dengerin lagu, ketika teman-teman dengerin YouTube, orang-orang sana ngomong, itu TOEFL itu pelan banget. Jadi kalau teman-teman udah sering-sering latihan misalkan ya, terus bandingin dengan yang
ketika teman-teman dengerin konten YouTube yang menggunakan bahasa Inggris, mereka kalau ngomong di konten itu lebih cepat dibandingkan di tes TOEFL. Nah, makanya ada juga tes IELTS, mungkin mereka juga nggak terima dengan tes TOEFL ini kok nggak autentik sekali sih. Ketika dites, kenapa mereka ngomongnya kayak dibuat-buat, kayak pelan-pelanin seperti itu. Ya, padahal juga kalau dari awam itu terdengar cepat sekali, teman-teman. Ya, kalau kita awam nggak pernah listening, terus kita nabrak ke tes listening, itu bakalan terdengar cepat sekali. Tapi kalau teman-teman sering misalkan mendengarkan film, mendengarkan lagu dalam bahasa Inggris atau YouTube konten, itu trust nih guys, untuk listening ini pelan banget, untuk dengerin itu pelan banget seperti itu. Kemudian di di chat ada pertanyaan, apakah selalu percakapan dua itu dua orang itu pendek-pendek, apakah ada kasus percakapannya panjang? Tergantung guys, ini panjang pendeknya bagaimana. Jadi kalau untuk yang part A ini, teman-teman, yang percakapan dua orang ini, yang saya tahu percakapannya pendek-pendek saja. Paling banyak itu 2 kalimat, setahu saya. Ya. Jadi selama ini saya tes untuk part A di listening ini, dia pendek-pendek seperti itu. Paling banyak setahu saya 2 kalimat. Biasanya 1 kalimat, kemudian dia kalimat berikutnya, dan terus dijawab sama si B. Seperti itu. Dan teman-teman fokus sama si B ya, karena biasanya pertanyaan itu sebenarnya cuma kita ditanyain kalau ucapannya si B itu kalau diceritakan kembali itu menggunakan kalimat yang mana di antara A, B, C, D. Seperti itu, teman-teman. Oke. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman? Kalau nggak ada, kita pemanasan lagi ya, dicoba lagi teman-teman. Masih sama di part A. Hari ini kita fokus dan kenalan dulu dengan jenis latihan listening yang part A atau bagian pertama ya. Oke, ada pertanyaan lagi, Sir Punten, apakah untuk listening kalau tidak mendengar dengan jelas, apakah kita bisa meminta pengulangan conversation-nya? Ini tergantung teman-teman. Maksudnya tergantung gini. Kalau teman-teman nanti tes di Kingdom sini di lembaga kita, nanti teman-teman karena dikirimin rekaman, jadi mau diulang-ulang berapa kali nggak apa-apa. Tapi ketika teman-teman tes TOEFL yang asli dari ITS, audionya nggak bisa kita apa-apain, teman-teman. Jadi kita ngikutin. Makanya tadi saya bilang di awal, waktunya cuma 12 detik. Dan ini sangat perlu untuk dilatih listening. Ya, apalagi contohnya saya dulu pertama-tama kali ikut TOEFL, teman-teman, pertama kali sekali. Nah, saya kaget, di listening ini cepat banget. Tiba-tiba ke nomor ini, tiba-tiba ke nomor ini gitu. Jadi, padahal kita belum nemu jawabannya. Nah, kenapa? Padahal saya dari kecil suka bahasa Inggris, teman-teman. Kenapa? Karena memang kita belum biasa aja kayak gitu. Tapi nanti ketika teman-teman udah biasa, trust me guys, 12 detik itu lama banget. Bakal ada sisa seperti itu. Jadi saya sarankan teman-teman latihan ya. Seperti itu. Kalau minta pengulangannya di TOEFL yang asli yang dari ITS nggak bisa, teman-teman. Oke. Kita latihan lagi ya, dicoba dulu teman-teman. Nomor 1 lagi. Silahkan, jangan takut salah. TOEFL exercise 2, page 32. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Alright, silahkan jawabannya dikirim di chat ya, teman-teman. Oke, ada jawaban Charlie, ada jawaban Delta, ada jawaban antara Charlie dan Delta, teman-teman. Mari kita cek bersama ya. Kita dengarkan kembali dengan skripnya supaya mudah untuk dibahas. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cewek dia bertanya, what did you think of the final exam in algebra? Bagaimana menurutmu mengenai ujian akhir aljabarnya? Kemudian si cowok menjawab, it was too easy. Itu tadi terlalu gampang. Nah, si cowok GG ya, teman-teman. Mari kita cek ABCD. Yang alpha, the final exam was harder than the others. Ujian akhirnya lebih sulit dibandingkan ujian-ujian yang lain.
Bukan ya, teman-teman, karena nggak ada keterangan penyebutan ujian-ujian selain ujian aljabar. Yang disebutkan hanya ujian aljabar saja. Berarti kita nggak bisa bikin perbandingan. Oke, yang Bravo ada 2 exam, bukan 1. Bukan ya, yang disebutkan cuma 1, teman, yaitu aljabar saja. Nggak ada exam yang lain yang disebutkan. Berarti kita nggak bisa bilang ada berapa jumlahnya. Oke, karena nggak diketahui. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, si cowok merasa examnya bakalan lebih gampang lagi. Nah, ternyata tidak lebih gampang, berarti sulit ya, teman-teman. Charlie bukan. Kalau yang Delta, the exam was not very difficult. Ujiannya tidak sulit sama sekali atau sangatlah tidak sulit. Oke, ketemu ya, jawabannya adalah yang Delta, teman-teman. Oke, karena dia bilangnya terlalu mudah. Nah, terlalu mudah itu sama dengan tidak sulit. Seperti itu. Oke, nomor 1 jawabannya Delta. Lanjut lagi, teman-teman, nomor 2 dicoba dulu ya. Silakan. Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Oke, silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas. Kira jawaban Alpha, Bravo, Charlie. Oke, Alpha, Bravo, Charlie. Kita cek, teman-teman. Kita dengarkan kembali dengan skripnya ya. Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Oke, jadi si cewek dia tanya, how are you feeling today? Bagaimana kabarmu hari ini? Kemudian si cowok menjawab, I'm really feeling rather sick. Aku merasa benar-benar agak sakit. Oke, kita cek ABCD ya, atau kurang enak badan. Kita cek ABCD. Yang Alpha, he's not feeling very well. Si cowok tidak enak badan. Ketemu ya, teman-teman, jawabannya adalah yang Alpha. Kalau yang Bravo, si cowok agak sick of working, itu artinya agak tidak mau atau agak muak bekerja atau lelah bekerja. Bukan ya, ini bukan sick-nya artinya muak, teman-teman, tapi memang sick karena menanyakan kabar. Oke, bukan mood ya, berarti jawaban Bravo bukan, jawabannya Alpha ya. Kalau yang Charlie, he is feeling better today than yesterday. Si cowok merasa agak baikan hari ini dibandingkan kemarin. Nah, tidak ada di percakapan kemarin si cowok merasa apa ya, teman-teman. Jadi kita nggak bisa bikin perbandingan. Kalau yang Delta, si cowok merasa agak tidak ingin menjawab pertanyaannya. Bukan, karena dia tadi menjawab langsung ya, kalau dia nggak enak badan. Berarti jawabannya adalah yang Alpha, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi, number 3. Dicoba dulu, silakan. Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Oke, silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban Alpha, ada jawaban Charlie, ada jawaban Delta, ada jawaban Bravo juga. Oke, berarti sudah lengkap. Kita cek bersama, teman-teman. Kita dengarkan dulu. Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Oke, itu tadi, teman-teman. Jadi si cowok dia tanya, has your family been in business for quite some time? Apakah keluargamu sudah berbisnis untuk waktu yang sudah lama atau selama dari dulu ya, atau selama beberapa waktu? Kemudian si cewek menjawab, no, the family business was just established last year. Enggak kok, bisnis keluargaku baru didirikan tahun kemarin. Kita cek ABCD. Yang Alpha, perusahaannya was founded itu didirikan ya, teman-teman. Didirikan sekitar setahun yang lalu. Nah, ketemu langsung jawabannya adalah yang Alpha ya, teman-teman. Kalau yang Bravo, it was just established that he could go into business. Ternyata si cowok bisa berbisnis.
Bukan ya, teman, bukan ngomongin si cowok, ini ngomongin tentang bisnisnya keluarganya si cewek. Berarti berapa bukan? Yang Charlie, the family is well established. Keluarganya si cewek itu baik-baik saja. Harmonis, bukan ya? Bukan ngomongin tentang keluarganya, tapi bisnis keluarganya, teman-teman. Beda ya. Kalau yang Delta, the business only lasted a year. Bisnisnya hanya berlangsung atau hanya bertahan setahun. Bukan, karena tidak ada keterangan apakah bisnisnya sudah berakhir atau tidak. Intinya masih berjalan. Berarti bukan, teman-teman Delta. Jawabannya yang Alpha ya. Kapan bisnis keluarganya itu didirikan, yaitu tahun lalu. Seperti itu. Jawabannya yang Alpha. Oke, lanjut lagi number 4. Dicoba. Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Alright, silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban Alpha, ada jawaban Charlie. Oke, antara Alpha, Charlie ya. Mari kita cek teman-teman. Kita dengarkan kembali. Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Oke, itu tadi. Jadi si cewek dia tanya, did you have to wait at the airport for a long time? Tadi kamu nungguin di bandara lama ya? Kayak gitu. Terus si cowok menjawab, no, the plane landed right on schedule. Enggak kok, pesawatnya mendarat tepat sesuai jadwal, sesuai yang dijadwalkan. Oke, kita cek ABCD. Yang Alpha, si cowok tidak melihat pada jadwal yang benar. Bukan, teman-teman. Enggak mungkin dia bilang melihat sesuai jadwal kalau dia belum melihatnya. Berarti dia udah lihat jadwal, dia udah tahu kapan mendaratnya pesawatnya. Ya, berarti Alpha bukan. Kalau yang Bravo, the plane landed in the right place. Pesawatnya mendarat di tempat yang tepat. Nah, mungkin benar karena si cewek selamat ya, teman-teman. Tapi bukan itu inti dari pembicaraannya. Intinya adalah kapan mendaratnya, bukan di mana mendaratnya. Oke, berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, the plane arrived on time. Pesawatnya tiba tepat waktu. Nah, ketemu jawabannya adalah Charlie, teman-teman. Kalau yang Delta, he had to wait for the plane to land. Si cowok harus menunggu pesawatnya untuk mendarat dulu. Ya mesti, teman-teman ya, masa masih di atas tiba-tiba dijemput. Ngeri nanti jadinya. Berarti bukan yang Delta, jawabannya adalah yang mana tadi, yang Charlie, ya. Kita coba lagi number 5, dicoba dulu ya, teman-teman. Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. What does the woman imply? Oke, silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama. Oke, ada jawaban Charlie, ada jawaban Delta, ada jawaban Alpha. Oke, Alpha, Charlie, Delta. Kita cek, teman-teman. Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. What does the woman imply? Oke, itu tadi ya. Jadi si cowok dia ngajak cewek, dia bilang, do you want to join me in the pool? Kamu ingin join sama aku di kolam? Maksudnya ngajakin berenang berarti ya si cowoknya. Kemudian si cewek bilang, oh, I'll just run and put my suit on. Run di situ bukan berarti maksudnya, bentar aku tak lari-lari dulu, bukan gitu teman-teman. Maksudnya suruh nunggu sebentar. Aku saya tak ganti baju sebentar, maksudnya seperti itu. Oke, berarti bukannya nolak, tapi dia mau ganti baju dulu, baru nanti ikut si cowok nyebur ke kolam. Ya, kita cek ABCD. Yang Alpha, she'd rather go running. Si cewek lebih memilih pergi berlari, bukan ya teman-teman? Yang Bravo, she doesn't want to go into the pool. Si cewek tidak ingin pergi ke atau nyebur ke kolam. Bukan nggak ingin, tapi dia mau ganti pakaian dulu. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, she'll change clothes quickly and go swimming. Si cewek akan mengganti pakaian dengan cepat atau sebentar dan lalu pergi berenang sama si cowok tadi. Nah, ketemu ya? Jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Oke. Kalau yang Delta, si cewek perlu pakaian
sweatshirt itu pakaian olahraga ya, yang buat keringat itu, teman-teman. To go running. Bukan, si cewek tidak mau berlari, tapi mau berenang sama si cowok. Berarti jawabannya Charlie. Ya, teman-teman. Iya, that's right. Teman-teman harus menambahkan apa ya? Di sini memang karena listening ini yang menentukan vocab. Jadi teman-teman kalau dapat vocab baru saran saya ditulis ya. Apalagi kalau udah expression itu nulisnya harus utuh, satu kalimat utuh, teman-teman. Jangan kata per kata ya. Kadang nggak bisa diartikan kata per kata. Seperti itu. Atau kita coba lagi number 6. Silahkan teman-teman. Number 6. Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved. What does the woman mean? Oke, baik. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian nanti kita bahas bersama. Silahkan. Oke, ada jawaban Alpha, ada jawaban Delta, ada jawaban Charlie. Oke, Alpha, Delta, Charlie. Kita cek, teman-teman. Number 6. Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved. What does the woman mean? Oke, itu tadi. Jadi si cowok dia bilang, last night's fire burned the entire hillside. Kebakaran tadi malam menghanguskan seluruh tepi bukit. Kemudian si cowok menjawab, at least the homes were safe. Setidaknya rumah-rumahnya aman. Oke, kita cek ABCD. Yang Alpha, the firefighters saved the homes for last. Para pemadam kebakaran akhirnya berhasil menyelamatkan rumah-rumahnya. Bukan ya, teman-teman, sama sekali tidak ada penyebutan pemadam kebakaran, alias tidak ada bahkan keterangan siapa yang memadamkan apinya atau yang menyelamatkan rumahnya. Jadi kita nggak bisa memasukkan informasi yang belum ada ya, teman-teman. Jadi nambah-nambahnya jadi hoax, jadi dibumbu-bumbui. Berarti Alpha bukan. Kalau yang Bravo sama, ada firefighter. Sedangkan di audionya tadi nggak ada firefighter. Berarti nggak bisa ya. Kalau yang Charlie, rumah-rumahnya di tepi bukit, itu semuanya terbakar. Bukan, karena aman ya akhirnya. Berarti jawabannya Delta. The houses weren't destroyed. Rumah-rumahnya tidaklah hancur. Nah, ketemu. Karena di kalimat yang si B tadi dia bilang, at least the homes were safe. Setidaknya rumah-rumahnya aman. Berarti tidak hancur ya. Jawabannya yang Delta, teman-teman. Oke, mari kita coba lagi. Number 7. Silahkan, teman-teman. Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean? Oke, silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Sedapatnya dulu. Salah nggak apa-apa, nanti kita bahas bersama ya. Oke, ada jawaban Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Oke, sudah lengkap ya. Mari kita cek bersama, teman-teman. Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean? Oke, itu tadi, teman-teman. Jadi si cowok dia bertanya, should I add more salt and pepper to the soup? Haruskah saya menambahkan garam dan lada lagi ke supnya? Kemudian si cewek menjawab, no, I think there's enough. Jangan atau tidak perlu. Saya rasa sudah cukup. Sudah cukup apanya? Bumbunya ya, teman-teman, atau garam sama peppernya tadi. Oke, kita cek ABCD. Yang Alpha, there's enough soup. Ada cukup sup. Nah, yang ditanyakan jumlahnya tadi bukan supnya ya, teman-teman. Yang mau ditambahkan tadi bumbunya. Berarti Alpha bukan. Kalau yang Bravo, the spices are adequate. Nah, spices itu artinya bumbu. Adequate itu sama kayak enough, teman-teman. Artinya dia sinonim ya, artinya cukup. Oke, jadi the spices are adequate itu artinya bumbu-bumbunya sudah cukup. Nah, ketemu ya, jawabannya berarti yang Bravo, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke number 8. Dicoba dulu, teman-teman. Silakan. Number 8. How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. What does the man mean?
Alright, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya, silahkan. Oke, ada jawaban alfa, ada jawaban Charlie, ada jawaban delta. Baik, kita cek alfa, Charlie, atau delta ya, teman-teman. Number 8. How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. What does the man mean? Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cewek dia bertanya ke yang cowok ya, how are you able to pay your college fees? Bagaimana caramu bisa membayar biaya kuliahmu atau biaya pendidikanmu di kampus? Kemudian si cowok menjawab, I was fortunate to get a scholarship. Saya beruntung mendapatkan beasiswa. Nah, berarti dia nggak bayar ya, tapi dibayarin, teman-teman. Kita cek ABCD. Yang alfa. He was lucky to receive a grant for his studies. Si cowok beruntung menerima bantuan atas atau untuk sekolahnya atau untuk pendidikannya. Nah, ketemu ya, teman-teman. Berarti jawabannya yang alfa. Grant atau bantuan pendidikan itu maksudnya beasiswa tadi. Oke. Kalau yang bravo, si cowok menggunakan keberuntungannya untuk membayar biayanya. Bukannya kalau bisa seperti itu semua orang bisa kuliah, teman-teman, dibayar pakai keberuntungan. Kalau yang Charlie, si cowok merupakan sebuah guru besar di sebuah kampus dengan biaya yang rendah. Bukan ya, tidak ada keterangan apakah dia guru besar atau bukan, teman-teman. Yang pasti karena dia masih membayar, berarti dia yang mahasiswanya, masih belajar seperti itu. Berarti bukan yang Charlie. Kalau yang Delta, he paid to get a scholarship. Dia membayar sejumlah uang untuk mendapatkan beasiswa. Bukan ya, tidak ada keterangan apakah dia membayar atau tidak. Berarti kita nggak bisa menyimpulkan membayarnya. Ya, teman-teman, berarti Delta bukan. Fix jawabannya yang alpha. He was lucky to receive a grant for his studies. Dia beruntung menerima bantuan atas pendidikannya. Seperti itu. Oke, lanjut number 9, teman-teman. Dicoba dulu, silahkan. Number 9. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. What does the woman say about the corporation? Alright, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian nanti kita bahas bersama. Oke, ada jawaban Bravo, ada jawaban Charlie. Alright, antara Bravo dan Charlie kita cek bersama, teman-teman. Number 9. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. What does the woman say about the corporation? Oke, itu tadi, teman-teman. Jadi si cowok bertanya, how successful was the corporation last year? Seberapa sukses korporasinya tahun kemarin? Kemudian si cewek menjawab, it made quite a big profit. Perusahaannya membuat keuntungan yang lumayan besar, yang cukup besar. Seperti itu. Kita cek ABCD. Yang alfa, perusahaannya mendapatkan keuntungan dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Tidak ada keterangan dari mana dia mendapat keuntungan ya, teman-teman. Intinya jumlahnya berapa? Jumlahnya cukup besar. Berarti alfa bukan, nggak disebutkan jumlahnya ya, teman-teman. Yang Bravo, it earned a lot of money. Perusahaannya mengumpulkan banyak uang. Nah, ini yang ada hubungan sama kayak yang B tadi ya, jumlahnya. Berarti jawabannya yang Bravo, teman-teman. Kalau yang Charlie, ini merupakan tahun terakhir, tahun terakhir perusahaannya akan membuat keuntungan. Nah, tidak ada alasan atau tidak ada pernyataan itu ya, berarti kita nggak bisa pilih Charlie. Kalau yang Delta, perusahaannya tidak terlalu sukses. Bukan, teman-teman, karena ada kata big. Big success itu keberhasilan besar, seperti atau kemenangan mutlak seperti itu. Nah, berarti jawabannya adalah yang Bravo tadi, ya. Kita lanjut lagi ke nomor 10, dicoba dulu, teman-teman, silahkan. Number 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. What does the man mean? Baik, silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat dulu. Salah nggak apa-apa, nanti kita bahas, teman-teman. Oke, ada jawaban Bravo, ada jawaban Delta.
Ada jawaban Charlie juga. Oke, bravo Charlie Delta. Mari kita cek teman-teman. Kita dengarkan kembali audionya ya. Number 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. What does the man mean? Oke, teman-teman itu tadi ya. Jadi si cewek dia bertanya, Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Chuck lagi OTW ke bank kan? Kemudian si cowok menjawab, yes he is. He thinks his bank account is overdrawn. Benar, dia merasa kalau rekening banknya itu overdrawn. Overdrawn itu istilah di Bank Amerika ya, teman-teman. Yaitu kalau mereka itu rekeningnya misalkan ngambilnya kebanyakan, itu terhitung hutang atau kredit, teman-teman. Jadi satu kartu kayak bisa dipakai lebih dari satu fungsi. Ada debit, kredit, jadi satu kartu. Nah, akhirnya dia jadi hutang ke bank, seperti itu. Nah, kita cek ABCD ya. Yang alpha, Chuck's bank account has too much money in it. Rekening banknya Chuck memiliki terlalu banyak uang di dalamnya. Bukan terlalu banyak uang ya, justru minus teman-teman. Justru dia punya hutang ke bank. Alpha bukan. Yang bravo, he thinks Chuck has the wrong kind of bank account. Si cowok tadi atau si B tadi merasa Chuck memiliki rekening atau jenis rekening yang salah, jenis rekening bank yang salah. Bukan ya, tapi lebih ke jumlah uangnya di dalam rekeningnya, yaitu minus tadi, teman-teman. Kalau yang Charlie, he thinks that Chuck is on his way home from the bank. Si cowok merasa kalau Chuck lagi OTW pulang dari bank. Bukan ya, teman-teman, dia tadi membenarkan pertanyaan si cewek ketika si cewek bilang Chuck is on his way to the bank. Pakainya to the bank, ke bank. Kemudian si cowok bilangnya yes he is. Betul. Berarti bukan pulang dari bank tapi menuju bank. Berarti Charlie bukan ya, teman-teman. Kalau yang Delta, there isn't enough money in Chuck's account. Tidak ada cukup uang di rekening banknya Chuck. Kenapa? Karena dia ngambilnya sebelumnya terlalu banyak, jadi minus, teman-teman. Akhirnya harus diurus ke bank, seperti itu. Nah, berarti nomor 10 jawabannya adalah yang Delta, seperti itu. Nah, itu tadi adalah ronde kedua, dan itu menutup latihan kita hari ini. Teman-teman, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup, silakan. Nggak ada ya? Atau nanti setelah ini teman-teman akan saya kirimkan latihan, teman-teman, dari buku. Nanti teman-teman kerjakan dulu ya. Misalkan ada butuh apa-apa, nanti bisa japri saya. Seperti itu, teman-teman. Oke? Thank you so much for having me today, guys. Saya sarankan untuk latihan terus ya, biar lebih kuat pemahamannya teman-teman. Vocabnya juga biar nambah. Nanti kalau dapat vocab baru ditulis, oke? I'll see you next time. Saya say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you everyone. Okay, see you next time.